Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Puspitasari Asabila dengan NIM 23107030046 dan di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Saatnya Memilih dan Ciptakan Pemilu yang Bersih serta Jujur. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa itu pemilu? Mengapa perlu ada pemilu? Dan bagaimana cara kita sebagai pemilih berpartisipasi dalam pemilu? Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu berfungsi untuk pengambilan keputusan secara formal di mana masyarakat akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi, anggota DPRD di tingkat kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Pemilu di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan secara serentak. Pemilu serentak baik nasional dan daerah akan diterapkan pada pemilu 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Nah, teman-teman pasti bertanya juga nih, siapa saja yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Bagi teman-teman yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah, bisa untuk mengikuti pemilu. Bagi yang ingin ikut pemilu juga wajib memiliki KTP untuk membuktikan bahwa kamu memang benar warga negara Republik Indonesia. Selain itu, warga yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri ataupun TNI. Untuk itu, kita perlu secara aktif melakukan pengecekan apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang dapat diakses di website KPU. Jika sudah terdaftar, kita juga perlu untuk mengecek kembali apakah data-data kita sudah sesuai, misalnya kesesuaian antara domisili dan daerah pemilihan. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan TPS? TPS adalah tempat pemungutan suara dan tempat dilakukannya pemungutan suara di mana nanti pemilih akan diberikan surat suara dan diperkenankan menggunakan hak pilihnya secara rahasia di dalam bilik suara. Selanjutnya, pemilih dapat memasukkan kertas suara tersebut pada kotak suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Kotak suara tersebut memiliki logo KPU. Pemilih lalu memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon. Pemilu harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mari kita pergunakan hak pilih ini sesuai hati nurani dan bebas dari tekanan apapun serta dilakukan secara rahasia. Pemilu sudah ada sejak kapan ya? Pemilu sudah ada sejak lama loh. Masyarakat Indonesia sudah 12 kali mengadakan pemilu. Pertama kali dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955 dan berhasil dilaksanakan secara demokratis serta dijadikan pedoman untuk pemilu selanjutnya. Sejak Indonesia memulai transisi demokrasi pada tahun 1999, maka dimulailah pemilu demokratis pertama pada saat itu. Selanjutnya yaitu pemilu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan pemilu yang akan datang yaitu pemilu pada tahun 2024. Perlu teman-teman ketahui bahwa pemilu 2024 nanti akan berbeda dengan pemilu 2019. Pemilu presiden dan legislatif akan digabung menjadi satu sehingga disebut dengan istilah pemilu serentak. Nantinya akan ada 5 kotak suara dan para pemilih akan menggunakan hak pilihnya sekaligus untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi atau kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Itulah sebabnya pemilu serentak disebut pemilu 5 kotak. Mengapa kita harus menggunakan hak pilih dalam pemilu? Tujuan dilaksanakannya pemilu adalah yang pertama, untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara agar tahu hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai sarana sirkulasi elit dan kepemimpinan. Dan yang ketiga, sebagai sarana legitimasi politik wakil rakyat dan pemimpin terpilih. Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus tahu dan mencari jejak rekam partai dan wakil yang kita akan pilih nanti. Jadi pilihlah dengan bijak ya. Ini merupakan salah satu contoh simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tepatnya di daerah Kelurahan Wagom, Jalan Kristina Marta Tiahu, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Ayo ikut pemilu 2024 untuk menentukan calon pemimpin kita di masa depan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih semua.